Hakim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jauh. Allah memberikan keberkahan pada negeri yang berada di antaranya untuk memperlihatkan kepada Nabi min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Allah berfirman, awalam tu'min, belumkah engkau beriman? Ibrahim menjawab, bala, aku telah percaya, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi jika engkau perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati itu, tentulah hatiku akan menjadi tenang. Qala, Allah berfirman, fakhuz arba'atan minat tayri fasuruhunna ilaika, ambillah 4 ekor jenis burung, dekatkan ia kepadamu, sembelih dan potong-potonglah. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an, kemudian letakkanlah di atas setiap bukit satu bagian dari tiap-tiap burung. Summa du'uhunna, setelah itu panggil dia, yatinaka sa'yan, niscaya burung-burung yang telah kau sembelih dan potong-potong itu akan datang kepadamu dengan segera. Wa'lam, ketahuilah, annallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat yang pertama adalah surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 1, dan ayat yang kedua itu adalah surat Al-Baqarah ayat 260. Di kedua ayat, ibu dan bapak dirahmati Allah, disebutkan nama-nama Allah yang suci, ya, subuhun, ya, subhanalladzi, maha suci Allah. Kemudian as-sami' al-basir atau as-sami' al-basar. Jadi di ayat yang pertama surat Al-Isra dimulai dengan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah ayat di ujung ayat itu, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi subuhun, maha suci, as-sami', maha mendengar, al-basar, maha melihat. Nah, di ujung ayat surat Al-Baqarah ayat 260 juga disebutkan 2 nama-nama Allah yang baik atau bagian dari Asmaul Husna. Apa itu? Al-Azizun Al-Hakim. Jadi wa'lam annallaha azizun hakim, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu akan membahas 2 ayat ke Bapak Ibu berkaitan dengan Al-Asmaul Husna. Dari kita belajar tentang ma'rifatullah, nama-nama yang baik untuk Allah. Ya, kata Nabi, Allah mempunyai nama-nama yang baik itu 100 kurang 1, 99, dan itu ditemukan di dalam ayat-ayat yang selalu terdapat bergandengan. Ya, Sami'ul Basir, Maha mendengar, selalu saja bertemu dengan ayat digandengkan dengan Maha melihat.
Azizun Hakim, maha bijak, maha kuasa, maha perkasa, dan maha bijaksana. Ghafurun Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Tawwabur Rahim, maha penerima taubat, maha penyayang. Mari kita renungkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama, berkaitan dengan maha suci. Di dalam surat Al-Isra ayat 1 itu, kalimat maha suci ini dihubungkan dengan sebuah berita. Ada peristiwa yang di luar jangkauan akal manusia pada waktu itu, dan itu dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diawalilah ayat ini dengan maha suci Allah. Apa peristiwanya? Isra dan Mi'raj. Kalau orang-orang beriman melihat ayat ini, Bapak, dia sudah selesai. Dia tidak akan memperdebatkan lagi benar atau tidak peristiwa itu, bermimpikah Nabi atau betul-betul nyata jasad dan ruhnya yang melakukan perjalanan itu. Tetapi ayat ini diawali dengan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah mukjizat, bukan sebuah kehebatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diawali ayat ini dengan Subhanalladzi atau Subhanallah. Kemudian ayat innahu was-sami'ul basir. Kenapa ditutup ayat ini dengan kalimat innahu was-sami'ul basir? Karena ada berita bahwa perjalanan itu pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah memberikan keberkahan pada negeri-negeri di antara kedua masjid itu, dan peristiwa itu diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah, dan apa yang terjadi Allah Maha mendengar. Karena ibu dan bapak rahmat Allah, ya, ketika Allah turunkan wahyu ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang-orang yang mendengar berita itu kemudian mendustakan peristiwa itu, dan mereka memuji Nabi. Kalau memang engkau melakukan perjalanan wahai Muhammad pada malam tadi, ya, apakah engkau pernah ke tempat itu sebelumnya? Ya. Dan yang bertanya itu ibu dan bapak yang Allah, orang yang pernah pergi ke Baitul Maqdis itu, dan pada waktu itu Masjidil Aqsa adalah sebuah tempat di mana orang bersujud di situ. Jadi bukan dalam bentuk musaji atau diam atau kubah dan sebagainya. Kan ada orang mengatakan, Masjidil Aqsa baru dibangun di masa Khalifah setelah Khalifah Umar bin Khattab. Ini peristiwa ini sewaktu Nabi masih hidup. Apakah sudah ada Masjidil Aqsa pada waktu itu? Perlu diluruskan Bapak Ibu. Masjidil Aqsa di dalam ayat maknanya adalah bukan masjid dalam bentuk bangunan, tapi tempat di mana orang-orang bersujud pada waktu itu. Meskipun sudah ada juga tiang-tiang, karena tempat itu dahulu juga digunakan untuk menyembah Allah, ya, di masa para nabi dan rasul sebelumnya, sehingga ada tiang-tiangnya. Ketika itu orang yang pernah pergi ke sana memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah engkau bisa menjelaskan seperti apa keadaan ya Baitul Maqdis itu? Kalau memang engkau pergi ke sana. Nah, ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lamma kazzabatni Quraisyun kuntu fil hijri fajallallahu li Baitul Maqdis fatafirtu tukhbiruhum an ayatihi wa
Itu hadis. Apa kata Nabi? Ketika kaum Quraisy mendustakanku perihal tentang Isra dan Mi'raj itu, pada waktu itu aku menyampaikan berita ini kepada mereka dan aku berdiri di Hijr Ismail, di depan Ka'bah. Ya, Hijr Ismail. Lalu Allah memperlihatkan kepadaku Baitul Maqdis. Fajallallahu li Baitul Maqdis. Diperlihatkan itu kan. Ini menunjukkan innallaha sami'un basir. Ya, menguatkan bagaimana Allah Maha mendengar apa yang diinginkan oleh orang-orang itu, dan juga Allah Maha melihat apa peristiwa yang dialami oleh Nabi. Maka pada waktu itu orang-orang menguji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, coba jelaskan kepada kami seperti apa Baitul Maqdis itu. Dan Nabi belum pernah sebelumnya ke sana, tetapi peristiwa itu pun ya diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi dengan jelas. Ya, fajallallahu li Baitul Maqdis. Nampak? Ya. Lalu kemudian aku kabarkan kepada mereka tentang an ayatihi wa ana anzuru ilaih, tentang tiang-tiangnya dari apa yang aku lihat dari gambaran itu. Jadi ibu dan bapak dan rahmat Allah, peristiwa yang dialami oleh Nabi ada di sana diingatkan kuasa Allah, dan Allah memperlihatkan kuasanya itu melalui Asmaul Husna. Ya, Subuhun yang Maha Suci, kemudian Sami'un Maha mendengar, Basirun Maha melihat. Ibu dan bapak dan Allah, tentang peristiwa Isra dan Mi'raj telah sering kita dengar bagaimana uraian dari guru-guru kita, ya, bahwa peristiwa itu ada latar belakangnya. Latar belakangnya ibu dan bapak dan Allah, itulah yang akan kita ambil pelajaran. Apa latar belakangnya itu? Peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi ya pada masa perantara Nabi di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. 10 tahun Nabi di Mekah, ibu dan bapak dan Allah, alangkah beratnya perjuangan dakwah Nabi. Ya, ujian yang sangat berat dipikulkan oleh Allah kepada Nabi. Tujuannya adalah untuk membuat Nabi semakin yakin, ya, semakin yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Kita ambil pelajaran dulu ya. Kenapa? Sampailah puncaknya Nabi ketika itu Bapak Ibu dihadapkan kepada ujian. Pergilah beliau meninggalkan kota Mekah menuju ke arah selatan, yaitu kota Taif. Bani Sakif di sana menyambut Nabi dengan batu dan lemparan tai-tai unta yang sudah kering. Bahkan anak-anak kecil dibekali dengan krekel-krekel dan melempari Nabi. Mereka menolak kedatangan Nabi. Sementara di Mekah, ya, upaya untuk menyakiti Nabi dan orang-orang yang mengikuti beliau sudah semakin menjadi-jadi. Ya, sampailah dalam riwayat ibu dan bapak, ketika Nabi hendak kembali pulang meninggalkan kota Taif setelah sebulan di Taif, pergi menemui kepala-kepala suku Bani Sakif, tapi ditolak. Pulanglah beliau sampai beliau tersandar di sebuah pohon kurma. Dan beliau waktu itu berdoa dan bermunajat, Ya Rabb, illam yakun bika alayya ghadabin fala ubali. Ya Allah, jika engkau tidak murka kepadaku, maka semua ini tidak akan aku hiraukan. Maksudnya ibu dan bapak, ada pertanyaan tersembunyi di balik munajat Nabi itu. Begitu dalam penderitaan beliau, sampai beliau menyangka, apakah engkau telah murka kepadaku ya Allah? Seolah-olah seperti dibiarkan oleh Allah penderitaan ini. Alih doa seperti itu pernah berdoa.
bela banci Tuhan kamu Allah. Kau contoh seperti itu ya. Ya. Tetapi doa Nabi itu tidak berburuk sangka kepada Allah. Ungkapan manusiawi Nabi SAW sampai beliau beranggapan, ya Allah, aku yakin Engkau tidak murka kepadaku, tapi aku khawatir. Mengapa begitu larut penderitaan ini dan ujian ini semakin hari semakin berat? Jadi khawatir Engkau jangan-jangan Engkau telah murka kepadaku. Tapi kalau Engkau kabarkan kepadaku bahwa Engkau tidak murka kepadaku, semua ini tidak akan kuhiraukan, aku abaikan saja. Yang penting aku tahu bahwa Engkau tidak murka kepadaku. Di Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan dalam kondisi kini kau pernah diuji dengan hal-hal seperti itu ya. Lalu semakin kita bertanya, ya Allah, yang aku takutkan adalah Engkau menjauh dariku. Kalaulah Engkau yang jauh dariku, ya Allah, kepada siapa lagi aku akan mengadu? Ya, merasa dijauhi oleh dosana, merasa tak dipedulikan oleh anak dan seterusnya. Lalu air mata kita menetes ketika selesai sholat. Ya Allah, aku akan kembali kepadamu ya Rabb. Dan yang penting bagiku adalah Engkau tetap dekat denganku ya Allah. Biarlah manusia-manusia itu menjauhiku, bagiku Engkau adalah tempat kembaliku. Munajat itulah ibu dan bapak dan mati Allah yang terlontar dari lisan Nabi, dan kemudian beliau pun melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah. Begitu sampai di kota Mekah, ibu dan bapak dan mati Allah, setelah datanglah undangan Isra Mi'raj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan Allah ya memerintahkan Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu? Linuriyahu min ayati. Ya, kalau dalam ayat linuriyahu min ayatina, kata Allah, aku ingin perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaranku. Jadi terkadang awak perlu juga yang bermohon kepada Allah supaya semakin kuat keimanan kita. Sama halnya dengan Nabi Ibrahim. Ya, dalam surah Al-Baqarah 260 tadi, arini kaifa tuhil mauta. Engkau kami hidupkan orang mati ya Allah. Sementara kamu menolak keyakinan ada kehidupan setelah kematian itu. Lalu Ibrahim pun mengadu dia kepada Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati itu. Kata Allah, awalam tu'min, tidak percaya engkau wahai Ibrahim? Qala bala, aku percaya ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi kalau Engkau perlihatkan kepadaku seperti apa Engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati, hatiku kan menjadi tenang. Jadi ayat tadi itu ada perlu kaitannya ibu dan bapak kan? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya dengan cara kebijaksanaan. Makanya ayat surah Al-Baqarah 260 tadi ditutup dengan wa'lam annallaha azizun hakim. Ya, kalau begitu wahai Ibrahim, kata Allah, fahuz arba'atan minat tayri fasuruhunna ilaika. Ambil apa jenis burung, dekatkan ia, potong, sembelih dan potong-potong. Setiap bagian burung itu pisahkan letaknya. Kemudian kau panggil. Apa yang terjadi? Burung tadi yang sudah disembelih itu bertaut kembali daging-dagingnya itu, dan ia terbang lagi mendekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Nabi Ibrahim bertambah keimanannya, tenanglah hatinya. Kalau Nabi Muhammad SAW kegundahan hatinya itu
diperlihatkan oleh Allah tanda kekuasaannya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat dengan cara memperlihatkan kepada Nabi dengan nyata betapa kecilnya dunia ini. Betapa kecilnya dunia ini. Mendekatlah engkau kepadaku ya Rasul. Mendekatlah, mendekatlah, mendekatlah. Begini, kalau bisa dengan artificial intelligence orang ini kan ya. Nah ini orang tengok tinggal negara Italia terus nampak langit tinggi, nampak terus, nampak agam terus, nampak akhirnya bumi ini menjadi tidak tampak lagi. Ya, mana bumi tadi? Liyuriyahu min ayatina. Disitulah Nabi SAW. Ya Allah, Engkau Maha Besar. Ya. Kadang ibu dan bapak para nujuwa dengan beban kehidupan awak yang baik membayangkan tabang bapak kata serta hayal terbang, tapi jangan terbang soal ya pikiran kita alangkah kecilnya bumi ini. Ya, coba ingat bapak ibu yang dirahmati Allah, apa yang membebani pundak kita sampai begitu berat kehidupan ini. Sesuatu yang amat kecil yang akan kita tinggalkan, yaitu bumi, dunia. Itulah rahasia. Begitu Nabi SAW sampai beliau mengeluh, ya Allah, apakah engkau telah murka kepada aku, dan apabila engkau tidak murka kepada aku akan biarkan saja semua ini. Tapi Nabi khawatirlah ditinggalkanlah Nabi oleh Allah. Tidak, kata Allah. Inilah buktinya, mendekatlah kepada aku. Sampailah Nabi merasakan ketenangan yang awalnya diawali dengan rasa takut. Nabi ingin terus merasakan itu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi kembali lagi ke bumi. Ya, sedang begitu nikmatnya beliau mendekat kepada Allah. Kembali lagi ke bumi. Ya, setelah kembali ke bumi, kuatlah keimanan Nabi. Setelah rasa keimanan itu semakin kuat, datang lagi perintah yang membutuhkan kekuatan iman, yaitu hijrah. Nah, hijrah itu tidak mudah, meninggalkan dunia itu hijrah itu. Anak, keluarga, harta beda, tinggal di Mekah seluruhnya. Berangkat meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Tetapi Nabi telah dibekali dengan keimanan terlebih dahulu, yaitu kecil sekali. Ibu keluar iman Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Awak ingin melakukan perubahan besar dalam hidup awak, hijrah namanya. Tapi Nabi sebelum hijrah Isra Mi'raj. Maka orang yang sudah kuat dan matang keimanannya itu, dia sudah tahu melakukan hijrah itu tidak mudah, pasti akan ada halangan dan tantangan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan rasa keimanan itu terlebih dahulu. Inilah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, Allah menjawab dengan peristiwa. Apa hubungannya dengan Al-Baqarah 260 tadi? Nabi Ibrahim bertanya, karena dakwah beliau selalu ditolak oleh kaumnya. Engkau ini pembual nih wahai Ibrahim. Masa orang yang sudah mati akan hidup lagi? Buktikan kepada kami bagaimana orang yang sudah mati itu akan hidup kembali. Ya, kan itu yang ditentang oleh setiap kaum yang disampaikan dakwah oleh Nabi dan Rasul. Sampai Nabi Muhammad. Ya, dalam surah Yasin kita baca bukan ketika berita tentang kehidupan setelah kematian itu, ya datanglah orang-orang kafir kepada Nabi membawa tulang belulang. Coba jelaskan kepada kami wahai Muhammad, bagaimana pula tulang ini akan hidup kembali? Ditenang-tenangnya. Kemudian dia berkata, menjaga dirinya saja tidak bisa, sekarang akan hidup kembali. Nabi Ibrahim seperti itu dulu. Menangis beliau dan mengatakan, tunjukkan kamu ya Allah bahwa orang itu mati beliau. Yalah, datang perintah ke ibu dan bapak, kabarilah kalian puji Nabi Ibrahim. Jadilah
ya, diambil 4 jenis burung oleh Nabi Ibrahim. Dalam tafsir Al-Razi pernah juga baca Ibu, walaupun orang tak peduli jenis burung itu, tapi perlu juga tahu beberapa jenis burung yang mendekat kepada Nabi Ibrahim lalu disembelih oleh Nabi Ibrahim. Apa itu? Ya, arba'atan minat toyir. Pertama burung elang, yang kedua burung merpati, dan ketiga burung merah, dan keempat ayam jantan. Ayam itu burung tuh, burung-burungan unggas kan. Ibu dan bapak dalam hati Allah, nanti kita bahas tentang mengapa 4 burung minat toyiri. Maka kok ada keledai bagaimana misalnya, atau onta bisa juga, atau kuda. Tetapi Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, kembalilah kalian yang masih ragu juga dengan hidup setelah mati. Perhatikan ini. Jadi susah oleh kaumnya dengan disembelih dari Nabi Ibrahim burung-burung itu. Setiap bagian burung itu diletakkan di bukit yang berbeda. Itu kaumnya oleh wahai Ibrahim kecil kaumnya masyarakat Ur. Nabi Ibrahim turun di masyarakat Ur yang menyembah ya matahari, bulan dan bintang, tapi tidak percaya kepada kehidupan setelah mati. Dari kejauhan Nabi Ibrahim memanggil lagi burung-burung itu, bertaut daging-daging tadi kan. Ya, datang lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disitulah semakin kuat keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi untuk menguatkan keimanan Nabi Muhammad SAW tentang perintah Islam Mi'raj, untuk menguatkan keimanan Nabi Ibrahim SAW, peristiwa beliau sembelih ekor burung, kemudian beliau cincang-cincang, dan daging-daging burung yang telah terpisah-pisah itu bertaut kembali dan tak bertukar. Daging burung elang, balik dia jadi elang lagi kan. Daging burung merpati, balik dia jadi burung merpati. Demikian burung merah dan ayam jago tadi kan. Kalau dulu kita mendengarkan tafsir para ulama tentang ayat ini, bulan Bapak, yang terbayang bahwa iyalah, percaya bahwa karena Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kan seperti itu kan? Datang berita tentang Isra Mi'raj, kita percaya karena Allah Maha Suci, Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau kini bulan Bapak semakin dikuatkan keimanan kita dengan penemuan-penemuan ilmiah, bukti bahwa kehidupan setelah kematian itu pasti ada. Ya, salah satu yang menarik Bapak Ibu, itulah beberapa puluh tahun yang lalu, orang-orang yang telah mati itu, definisi mati menurut Organisasi Kesehatan Dunia kan tak berfungsi organ tubuh, boleh. Jantung lah berarti olehnya, paru-paru, organ liver, pankreas, ginjal tak berfungsi, itulah mati. Tapi dalam definisi agama seperti itu kan, mati tunggu dulu, ya. Setiap orang yang dianggap mati kemudian dikuburkan, apakah memang sudah total mati jasadnya semua di dalam? Ada yang hidup, tapi kecil, tersembunyi, dan itu tetap dijaga oleh Allah sampai hari berbangkit. Ruh yang dilemparkan oleh Allah di alam barzah akan balik lagi ke jasadnya semula itu. Diletakkanlah di Allah, ya saripatinya jasadku di tulang ekor, tulang surbiawa. Pokoknya pernah diteliti oleh para peneliti, tulang-tulang belulang itu yang sudah terkubur ratusan tahun itu dibakar dengan api di atas 100 derajat, diselidiki, inti selnya itu tak mati. Pernah dengar tidak? Tulang surbi di tulang ekor letak itu. Dan itulah kita secara fisik, secara jasad. Oh, lahir kan saya lahir kul. Ada ibu yang lahir selamat kul langsung
Saya dah lama dulu berpilih itu. Aku pernah tanya ke dokter meresahkan dengan istri yang pertama dulu kan. Dokter luar bina gitu. Tujuan kamu yang macam apa itu loh? Ketek Ustaz. Kecil. Sebesar butir beras di dalam rahim ibu kita. Dan inti sarinya itu ketika orang tidak berdenyut lah jantungnya, tidak bekerja lah hatinya, paru-paru lipas sebagainya itu, lalu dikubur, tapi sampai hari kiamat dia masih hidup. Ruh kita di alam barzah. Begitu datang hari berbangkit, dia kembali mencari jasadnya. Saripatinya sama, tapi daging tulang belulang ini diciptakan oleh Allah dengan yang baru, tapi saripatinya sama. Inilah daging-daging burung yang sudah dipotong-potong tadi itu bertaut kembali dan tak bercampur. Kini ilmu pengetahuan membuktikan Innallaha azizun hakim. Makanya ayat ke ditutup Allah Maha Perkasa, bisa berkehendak dengan apa yang dia kehendaki, tapi beliau Allah juga Maha Bijaksana. Dia kiawa rasio untuk bertambah keyakinan dan keimanan kita. Kemudian tentang orang yang hidup setelah mati, saya tanya, ada seorang psikolog namanya Raymond Mood Kuala Lumpur, dia menulis buku hasil wawancaranya jurang yang sudah mati. Dia coba buku. Pernah ibu mengecek orang lawali dari mati suri 20 tahun yang mencari di seluruh dunia orang yang pernah mati suri. Bukti ketek-ketek tekanan mana ibu dan bapak sehingga heboh kampung tuh ya, kecil ibu masuk ke rumah tua orang mati di dunia lah diumumkan di surau, tak meninggal dunia sampai dia lah berkumpul orang ibu dan bapak kan, ya di tengah-tengah rumah tu menggali ujung kakinya kan, dua-duanya lihat orang yang baru tiba bila matinya, lalu dia mati di dirinya, denyut jantungnya itu rendah, denyut nadi itu orang kasih kurang banyak kuliah mati, dan memangnya tak sadar. Nah itu yang dicari ibu dan bapak orang yang mati suri. Dan begitu lama cuma sesaat. Tapi ada juga orang yang koma. Nah, diwawancarainya sebanyak 200 orang. Coba bayangkan Bapak Ibu, begitu orang-orang Barat itu tentang ilmu pengetahuan itu sungguh-sungguh, meneliti itu sungguh-sungguh. Itu akal yang dari Allah dimanfaatkan. Ketika dia bertanya kepada orang apa yang kamu alami pada waktu itu, apa yang kamu rasakan pada waktu itu, lalu dia gemetar Bapak Ibu. Seluruh pengakuan orang-orang yang telah mati suri itu menceritakan pengalamannya banyak kemiripan dengan berita setelah kematian yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Soalnya masih ini aku dalam buku itu warna buku itu biru pertama kali dicetak dulu. Kini di internet banyak gitu. Jadi hidup setelah mati, Raymond Moody. Jadi kecilnya saya waktu itu melihat jasad saya dimasukkan ke dalam tanah. Dan saya memanggil anak-anak saya, dia tidak mendengar. Saya pun menangis. Setelah itu saya masuk ke dalam lorong yang sangat jauh sekali, saya takut, gelap. Kemudian datang cahaya yang menyakitkan, masuk lagi ke dalam sebuah ruangan yang saya takut lagi. Kemudian saya berhenti, saya mendengar ada telapak kaki yang semakin lama semakin menjauh, semakin lama semakin menjauh. Dan itulah orang-orang yang memasukkan jasad saya ke dalam tanah. Lalu saya iringi mereka dan saya panggil sampai ke rumah. Mereka tidak menghiraukan saya dan mereka pada menangis. Berita-berita seperti itu mirip cocok dengan hadis-hadis Nabi yang akhirnya kabarnya penulis ini akhirnya masuk ke dalam Islam dan dia meyakini
Awal kehidupan kita yang sebenarnya itu adalah kematian. Jadi kalau ada orang ragu di zaman Nabi Ibrahim, dengan nyata Allah perlihatkan disembelih burung tidur, kan? Semasa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW kan pernah juga ditolak keimanan tentang hari akhir. Maka ditidurkanlah ya berapa pemuda di dalam Ashabul Kahfi? 7. Jo anjing dia barangnya tertidur 309 tahun ya. Baru masuk Islam berangkat setelah melihat peristiwa itu. Bagi kita sekarang ibu dan bapak, ya Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Kuasa. Allah perlihatkan kepada kita dengan ilmu pengetahuan. Pernah ibu mimpi amati itu mimpi yang nyata. Di mana waktu mimpi? Badan awak di mana? Tapi awak tadi mana? Makanya ulama mengatakan orang yang mimpi itu sebenarnya ya pemanasan menjelang dia masuk di alam setelah alam dunia ini. Itulah kematian. Kemudian bulan Ramadan Allah, Imam Ar-Razi mengatakan tentang jenis burung tadi. Kenapa Allah menyuruh Ibrahim menyembelih burung itu? Karena sifat dan watak keempat burung tadi ada dalam diri awak. Maka sembelihlah burung itu, sembelihlah sifat dan watak burung itu dengan cara mengingat kehidupan setelah kematian. Burung elang wataknya suku merampas, burung merpati watak orang munafik, jinak-jinak merpati. Burung merah suka pamer. Ayam jantan, ada nggak salah cerita Buya Ristawati tentang ayam jantan, ya, memperturutkan hawa nafsu, suka kepada lawan jenis tapi tidak bertanggung jawab. Kampe-ampe watak itu ada dalam diri awak. Sembelih caranya ingat kehidupan setelah kematian. Itulah iman. Jadi satu peristiwa Isra Mi'raj, satu lagi peristiwa penyembelihan 4 jenis burung Nabi Ibrahim. Semuanya itu menunjukkan kepada kita Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Allah Maha Suci, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Itulah diantara Asmaul Husna dalam kita mengkaji tentang Ma'rifatullah. Mudah-mudahan ada manfaat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.